Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku Claudia. Buat yang baru di YouTube channel aku, selamat datang. Jadi, di YouTube channel ini kita membahas soal skincare, kesehatan kulit, tentang kehidupan di Korea, dan masih banyak lagi. Oke guys, jadi nggak berasa banget ya, tahun 2020 sudah akan berakhir. Rasanya cepet banget, waktu kayak terbang di tahun 2020. Tentunya banyak hal yang terjadi. Dan ya, mari kita bersyukur karena kita udah hampir menyelesaikan tahun 2020 ini. Jadi ya, di video kali ini aku akan sharing ke kalian tentang best of 2020 aku. Jadi produk yang akan aku share ke kalian ini akan ada campuran dari produk-produk lokal di Indonesia dan juga produk yang ada di Korea serta produk dari US. Oh ya, tapi sebelum kita mulai, aku mau ngumumin dulu nih kalau aku sedang mengadakan giveaway besar-besaran sepanjang bulan Desember ini sampai akhir tahun. Ya, jadi cara untuk gabung giveaway-nya nanti akan aku jelaskan lagi lebih jelasnya di description box. Tapi yang jelas kan harus subscribe ke YouTube channel aku. Selain itu, kalian boleh tinggalin komen sebanyak-banyaknya di semua video-video aku. Gak harus semuanya, tapi ya sebanyak-banyaknya. Kalau semakin banyak kan semakin tinggi juga kemungkinan kalian memenangkan giveaway ini. Jadi ya, sebenarnya ini juga sebagai token of appreciation aja buat kalian yang udah subscribe ke YouTube channel aku. Di awal-awal dimana aku masih kayak super awkward banget di depan kamera. Terus aku masih pakai handphone pada saat itu sebenarnya. Terus sekarang aku udah bisa beli kamera, terus udah bisa bikin, hopefully ya, produce video yang lebih berkualitas buat kalian. Oke, jadi tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung masuk ke 2020 favorites aku. Pertama, mari kita mulai dulu dari cleanser. Oke, jadi satu cleanser yang bener-bener kayak aku jatuh cinta banget di tahun ini. Ada satu, lagi-lagi ini adalah pemenang lama di tahun lalu, yaitu XSY Sunday Morning Refreshing Cleansing Foam. Jadi di tahun lalu aku tuh suka cleansing gel mereka, tapi di tahun ini mereka tuh mengeluarkan satu produk baru, yaitu Sunday Morning Refreshing Cleansing Foam ini. Dan aku kayak jatuh cinta dan langsung berpindah hati kayaknya ke cleansing foam ini. Pertama, cleansing foam ini itu nggak ada fragrance-nya, lalu dia juga super hydrating, teksturnya enak banget. Jadi dia tuh kayak krim berubah menjadi foam gitu, dan dia bisa juga melumerkan kayak light makeup dan lain-lain. Selain itu dia juga nggak bikin kulit ketarik ataupun kering setelahnya. Jadi overall ini kayak my go-to favorites kayak cleanser selama di tahun 2020, or at least sejak dia launch. Kayaknya aku udah nggak pernah ganti ke sabun lain, hampir selalu pakai yang ini. Mungkin sesekali ganti-ganti, tapi nanti akhirnya juga balik lagi ke sini gitu. Oke, kita lanjut lagi ke kategori produk berikutnya, yaitu toner. Kita mulai dulu ya dari hydrating toner. Nah, untuk hydrating toner, di sini aku ada 3 macam produk yang aku mau share ke kalian. Yang pertama, favorit aku, kalau kalian udah follow aku di Instagram, pasti kalian tahu karena aku nggak bisa stop ngomongin soal produk ini, yaitu Keep Cool and Soothe Toner 85% Bamboo Water. Ini tuh kayak udah holy grail aku sih. Pertamanya aku agak skeptical karena kayak brandingnya apa sih ini Keep Cool, kayak kok kayak agak apa sih namanya, tacky gitu ya brandingnya dan lain-lain. Tapi setelah aku coba, oh my gosh, ini tuh tonernya enak banget. Dia itu ada polyglutamic acid, ada hyaluronic acid, lalu juga ada bamboo water. Dia tuh light banget kayak air, tapi tuh hydrating dan soothing banget gitu di kulit aku. Jadi selama ini kayak aku udah coba berbagai macam hydrating toner, mulai dari yang sampai tebel banget, tapi tuh rasanya nggak se-hydrating toner ini, walaupun dia tuh teksturnya light banget. Jadi ini is my go-to, my favorite. Aku udah nggak tahu habisin berapa botol. Kayaknya ini udah botol ke-4 atau ke-5 mungkin. Nah, hydrating toner yang kedua yang aku sebut-sebut dan juga mungkin kalian udah pernah lihat di Instagram aku, yaitu ada By Wishtrend Quad Active Boosting Essence. Nah, jadi produk yang satu ini tuh mengandung kandungan propolis, lalu dia juga ada fermented honey dan juga black tea. Jadi yang aku suka pertama tentunya packagingnya. Dia super cantik kayak luxurious gitu ya. Ini kayak produk By Wishtrend, kayaknya ini yang terbaik packagingnya. Terus selain itu dia juga mengandung kayak tadi kan propolis, itu merupakan salah satu kayak ingredients favorit aku ya, yang kayak natural extract favorit aku itu propolis, karena dia itu ada efek antimikrobial, ada efek soothingnya juga, dan itu sangat kaya akan antioksidan. Nah, selain itu, apa yang bikin produk ini tuh lebih enak dibandingkan produk-produk propolis lainnya, yang aku rasakan adalah lagi-lagi dia itu light banget. Karena aku kan punya kulit kayak oily combination ya. Jadi aku lebih suka sesuatu yang terasa lebih ringan dan juga kayak setnya tuh cepet di kulit. Karena aku juga suka terburu-buru orangnya. Nah, produk yang satu ini tuh bener-bener enak banget, super light.
terus dia nggak ada wanginya, nggak ada fragrance. Selain itu dia cepat sekali menyerap, tapi at the same time juga sangat hydrating. Jadi kalau misalnya di saat summer nih ya, aku bisa kayak pakai ini cuman 2 layer atau si Keep Cool Soothe Toner, lalu aku langsung lanjut ke hydrating sunscreen, and ya udah kayak gitu, sesimpel itu aja rutinnya. Nah, selain itu apa yang aku rasakan juga nih untuk si Quad Active Boosting Essence ini, kalau misalnya aku lagi ada kayak agak apa sih, congested pores, kayak pori-pori tersumbat, terus aku pakai ini, dia itu cukup membantu untuk meredakan merah-merahnya, gatal-gatalnya, dan digabungkan lagi dengan beberapa serum yang exfoliating, dia itu bagus banget untuk menenangkan juga, jadi nggak terlalu iritasi kulitnya. Nah, lalu untuk produk hydrating toner berikutnya yang aku share, ini sebenarnya agak miskategorize karena dia tuh mist, tapi ya mist sama toner kurang lebih sama lah ya. Kayak cuma beda packaging dan juga cara dia diaplikasikannya aja. Nah, di sini ada Dear Klairs Fundamental Ampoule Mist. Produk Dear Klairs Fundamental Ampoule Mist ini mengandung kandungan Jeju Green Tea Water. Selain itu dia juga kaya banget akan antioksidan, dan dia tuh beda sama mist lain karena saat disemprotin tuh dia nggak cuman kayak berasa kayak cuman air gitu. Kan misalnya kalian tahu kan lagi ngetren tuh ya, kayak spray air Evian atau Aven dan lain-lain. Itu kayak rasanya ya cuman air tok. Kadang-kadang abis semprot itu malah bikin kulit jadi semakin kering karena air itu cepat menguap. Nah, jadi selain dia itu mengandung kandungan air, dia itu juga ada kandungan yang humectant. Jadi bisa sangat membantu menglock atau mengunci hydration di kulit kita. Jadi rasanya itu kayak gak cuma nyemprot air, tapi kayak melembabkan at the same time. Jadi kalian gak usah takut kalau pakai ini kulit kalian jadi kering karena dia itu melembabkan banget. Nah, lanjut lagi ke exfoliating toner. Kalau misalnya kalian ingat, jadi tahun lalu aku tuh suka banget sama Paula's Choice 2% BHA exfoliant mereka. Dan di tahun ini aku menemukan sebenarnya brand US juga yang mengeluarkan produk dengan konsep yang hampir sama, yaitu Naturium BHA Liquid Exfoliant 2%. Nah, jadi sama seperti produknya si Paula's Choice, produk ini yang mengandung 2% BHA atau salicylic acid. Nah, dia itu dibandingkan si Paula's Choice lebih tidak terlalu terasa berminyak. Jadi kalau misalnya kekurangan dari produk Paula's Choice itu salah satunya adalah dia itu meninggalkan kayak efek yang agak kayak oily atau greasy kadang-kadang. Nah, kalau yang produk satu ini itu dia nggak terasa greasy ataupun oily sama sekali. Ups, hampir jatuh. Tapi dia itu memberikan efek yang hampir sama dengan si Paula's Choice 2% BHA exfoliant itu. Mungkin bisa dibilang hampir sama. Pokoknya aku ngerasa kalau misalnya lagi ada pori-pori tersumbat lagi-lagi, terus aku mau eksfoliasi, mau menghilangkan pori-pori tersumbat, aku bisa kayak pakai ini dan kayak ya paling 2-3 hari itu congested pores atau pori-pori tersumbatnya sudah bisa hilang. Nah, jadi ada satu kombinasi yang aku suka banget sebenarnya adalah si Naturium 2% BHA exfoliant ini sama si By Wishtrend Quad Active Boosting Essence. Jadi karena ini kan ada kemungkinan mengiritasi kulit ya, biasanya aku suka pair dia sama si By Wishtrend Quad Active Boosting Essence ini karena dia ya itu tadi ada efek meredakan iritasi dan juga kemerahan. Nah, jadi dua ini merupakan kombinasi favorit aku mungkin ya di tahun ini. Oke, kita lanjut lagi ke kategori produk berikutnya, yaitu serum. Nah, untuk serum aku punya beberapa rekomendasi based on active ingredients-nya. Kita mulai dulu kali dari serum exfoliants ya. Nah, di sini ada aku suka adalah Drunk Elephant TLC Framboos Glycolic Night Serum. Jadi sebenarnya produk ini baru aku buka bulan November akhir sebenarnya, tapi dia udah langsung kayak masuk ke favorit. Kenapa? Karena sebagus itu guys. Jadi dia itu nggak mengiritasi, dia itu ada kandungan 12% AHA, ada BHA blendnya juga. Dia nggak pure kayak langsung salicylic acid, tapi BHA blend dan juga raspberry extract. Nah, produk yang satu ini tuh bentuknya dalam bentuk kayak gel serum gitu, diaplikasikan tidak mengiritasi kulit. Aku sih nggak merasa iritasi ya, nggak ada cekat-cekit sama sekali juga. Tapi mungkin bisa efeknya berbeda-beda di setiap kulit orang-orang. Tapi di aku sih enggak. Lalu efeknya itu nggak instan dalam semalam, tapi dalam beberapa kali pemakaian, kayak cuman paling 2 atau 3 kali pemakaian, kalian udah bisa melihat efeknya saat lagi besoknya mencuci wajah di pagi hari tuh. Wow, smooth, mulus banget kayaknya abis setiap kali pakai ini. Jadi aku pakai ini sih nggak setiap hari, nggak terlalu sering. Cuman kalau misalnya mulai merasa kayak aduh kok agak beruntusan, kayak agak bertekstur ya kulit. Jadi aku pakai ini, lalu kayak mungkin dalam kayak seminggu 2-3 kali, dan ya udah bisa langsung kelihatan efeknya.
Cuman salah satu kekurangan dari produk ini tentunya seperti produk-produk Drunk Elephant lainnya, ya dia itu agak mahal aja sih. Jadi itu adalah downside-nya. Tapi ya kalau misalnya kalian memang pakainya jarang-jarang, produk sebanyak ini tuh ada isi 30 ml, pasti habisnya cukup lama. Jadi menurut aku worth the investment. Lalu lanjut lagi ke produk berikutnya. Aku di sini ada active ingredients yang aku kayak rasa di tahun depan bakal rise banget nih, yaitu azelaic acid. Nah, untuk produk favorit aku dari kategori azelaic acid ada dari brand yang sama, yaitu Naturium Azelaic Acid Topical 10%. Jadi, di dalam produk ini dia itu mengandung derivatif azelaic acid sebanyak 10%. Tapi nggak cuma ada azelaic acid, dia itu juga ada kandungan niacinamide dan juga vitamin C. Nah, kalau misalnya kalian udah pernah pakai azelaic acid cream, kan sebenarnya ada ya azelaic acid cream, suka diresepkan juga oleh dokter. Nah, biasanya itu bentuknya dalam kayak krim, dan teksturnya tuh kayak biasanya cukup pasty, kayak kurang elegan. Tapi produk yang satu ini tuh datang dalam bentuk serum, bentuknya cair, dia juga transparan, dan dia itu setnya enak banget. Nah, selain itu untuk teman-teman yang sedang berencana hamil, sedang hamil, ataupun sedang menyusui, kalau kalian lagi bingung kira-kira cari produk apa ya untuk menggantikan produk retinol ataupun salicylic acidnya, kalian tentu bisa banget nih cobain azelaic acid karena dia itu serba bisa, sangat multifungsional juga, dan selain itu tentunya aman untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui. Oh ya, balik lagi ke produk favorit aku ini, aku mau ngomongin juga kalau dia itu ada kandungan niacinamide dan juga vitamin C. Jadi menurut aku mungkin efeknya itu nggak hanya dari azelaic acidnya aja, tapi tentunya dari blend of ingredients yang ada di produk ini. Jadi menurut aku produk ini have a really good blend. Ada azelaic acid, ada niacinamide, ada vitamin C, ada coffee seed extracts. Pokoknya oke banget sih produknya. Selain itu teksturnya elegan, harganya juga cukup affordable untuk brand US. Nah, lalu untuk kategori produk berikutnya ada vitamin C. Di sini lagi-lagi dari brand By Wishtrend, yaitu By Wishtrend Pure Vitamin C 15% with ferulic acid. Ini aku masih ada produk barunya, belum dibuka karena aku baru aja menghabiskan 1 botol sebelum ini. Nah, apa yang aku suka dari produk ini adalah dia itu lagi-lagi nggak greasy sama sekali di atas kulit. Rasanya tuh kayak air, tapi dia tuh ada kandungan 15% vitamin C bersama ferulic acid. Jadi ini tuh adalah kombinasi yang klop banget lah. Mungkin kalian pernah denger ya brand SkinCeuticals itu kayak the OG of vitamin C, karena dia pertama kali mencetuskan percampuran dari vitamin C, ferulic acid, dan juga tocopherol. Nah, percampuran tersebut memang udah percampuran yang udah terbukti lah ya secara klinis bisa meningkatkan efektivitas dari kandungan vitamin C itu sendiri. Jadi efek bisa meningkatkan produksi kolagennya, brightening-nya semakin oke dengan campuran. Nah, namun sayangnya si SkinCeuticals itu memang tentunya harganya juga kayak selangit. Jadi aku kan kayak nyari-nyari ya dupe-nya apa ya kira-kira. Nah, terus aku nemu produk ini. Selain produk ini lebih murah, walaupun dia mungkin ya nggak sebagus si SkinCeuticals ya efektivitasnya, tapi menurut aku worth it banget untuk harganya. Selain itu dia juga teksturnya enak banget, nggak terasa lengket, nggak bikin breakout, pokoknya ya oke banget lah. Oke, kita lanjut lagi ke produk berikutnya adalah serum retinol. Nah, di sini ada brand lokal guys. Jadi untuk serum retinol, serum favorit aku di tahun ini adalah Something dengan produk level 1% retinol mereka. Nah, surprisingly nih ya, produk ini merupakan salah satu produk yang efektivitasnya itu mendekati retinol favorit aku di tahun lalu, yaitu Paula's Choice 1% Retinol Booster. Ya, jadi di Something level 1% retinol ini, dia itu mengandung 1% pure retinol, jadi bukan derivatif-derivatif lainnya. Selain itu, dia juga encapsulated, pakai encapsulated technology di dalamnya, jadi dia lebih kayak slow release dan kemungkinan mengiritasinya lebih kecil lah ya. Nah, jadi apa yang aku rasakan setelah penggunaan produk ini, tentunya aku udah nggak perlu lagi pakai retinoic acid aku, karena produk ini udah cukup pas, udah cukup kenceng untuk memberikan efek yang aku inginkan dari sebuah retinoic acid produk, yaitu untuk memperhalus saja tekstur kulit. Selain itu juga bisa untuk menghaluskan garis-garis halus, karena aku ada kerutan-kerutan halus biasanya di dahi.
Nah, selain itu, in general, ya pokoknya yang aku inginkan sih sebenarnya untuk mencegah pori-pori tersumbat, dan retinol ini dari Something bener-bener oke banget. Selain itu, teksturnya juga oke untuk dicampur bersama moisturizer, digunakan sebelum ataupun setelah moisturizer, karena dia itu ada efek agak berminyaknya, ada greasy-nya, tapi in a good way, nggak sampai yang berasa nggak enak banget di atas permukaan kulit. Tapi tentunya dengan harga yang sangat affordable. Jadi untuk teman-teman di Indonesia, kalau misalnya kalian lagi cari produk retinol yang affordable dan juga efektif, mungkin kalian boleh nih coba-coba lihat si Something Level 1% retinol ini.